Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Safat Hasan, guru UPT SMP Negeri 1 Pangsit, Kabupaten Sidenden Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapat ide untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid dan meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajar. Membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberikan pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang anak Wiraga Wirama Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan berada pada kondisi mati listrik di malam hari. Dengan keadaan menjadi begitu gelap dan setelah menunggu lama, akhirnya tiba-tiba listrik menyala dan seketika perasaan menjadi begitu bahagia. Listrik saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya dapatkan dari pendidikan CGP ini. Saya merasa bersyukur dan senang sekali mendapatkan pencerahan dalam mendidik mulai dari pendidikan CGP ini. Sebelumnya saya tidak melihat hal-hal yang benar yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tapi sekarang mata saya betul-betul terbuka melihat hal-hal yang seharusnya diterapkan dalam mendidik murid. Sebelum momen tersebut terjadi, satu, cara mengajar selama ini yang saya lakukan sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam proses pembelajaran. Ketiga, refleksi tidak perlu dilakukan karena pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah baik. Dan yang keempat, diskusi mengenai proses pembelajaran di dalam kelas dengan guru lain tidaklah penting untuk dilakukan. Pembelajaran 1. Pembelajaran yang saya lakukan tidak seharusnya benar. Banyak kekeliruan pada pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Pembelajaran yang kedua, setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus bisa menuntun murid untuk mengembangkan kodratnya dengan melakukan penilaian kepada ranah kognitif, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Pembelajaran ketiga, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh setiap anak. Sedangkan pembelajaran keempat, saya harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi
dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran kelima, saya harus melakukan praktik baik, membagikannya kepada rekan guru lainnya. Berpihak pada murid. Sebagai pendidik, saya akan menuntun siswa sesuai minat dan bakat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka menjadi individu yang bijaksana dan siap untuk bermasyarakat. Inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru baik berupa metode maupun media-media pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan siswa dan terus membuat berbagai karya baik, video pembelajaran maupun modul ajar interaktif. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Reflektif. Saya akan menjadi pendidik yang reflektif untuk berpikir terbuka dengan selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan mengajak orang lain. Kolaboratif. Saya akan menjadi guru kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidik ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.